konyaku. Konyaku. Sama hanya beda bentuk Sama. saja. Semua nama Bantal konyaku. itu Bu, bantal. Anda mendengarkan apa yang menjadi statementnya Pak Jokowi kapan lalu, tanaman porang gitu yang lagi tren. Ternyata sudah ada yang memproduksi, Mr. Isi, inovasi produk PT Ambiko sendiri yang disebut umbi porang atau orang Jawa bilang yang juga terkenal dengan iles-iles. Ini Pak Johan bisa memberikan informasi inovasi produknya? Jadi kita seperti tadi Bu Tika, sebenarnya base-nya makanan shirataki dan konyaku ini itu kan makanan tradisional dari Jepang ya Bu ya, pastinya. Jadi di Jepang sendiri itu tidak ada perusahaan yang membuat konyaku dan shirataki itu bentuk kering sebenarnya. Jadi makanan tradisionalnya mereka itu dibuat dengan bentuk basah dan di packing dengan air seperti ini. Itu sudah bentuk tradisional di Jepang. Jadi ada berbagai macam bentuk seperti Ambiko ini, ada yang juga mie, ada yang juga bentuk bakso, ada yang juga bentuk kotak, ada yang bentuk kayak boba juga dan lain-lain. Cuman tidak ada yang pernah berpikir untuk membuat produk ini menjadi kering. Nah, Ambiko pertama kali kerjasama dengan beberapa teman-teman dari Jepang juga dan teknologinya dan akhirnya kita develop sendiri, itu membuat produk ini menjadi kering. Pertama kali kita buat, saya ingat tahun 1990 itu dengan berbagai macam kegagalan, diulang berkali-kali, diklaim sama konsumen berkali-kali dari Jepang juga. Akhirnya di tahun 95, 90 kita perdana ekspor dan sampai sekarang kita juga masih ada develop lagi berbagai macam produk. Jadi bentuk kering ini yang pertama kali membuat itu PT Ambiko sebenarnya di Indonesia ini sendiri. Jadi dari bentuk kering karena kita berhasil membuat bentuk mie kering yang shirataki kering tadi. Akhirnya kita juga develop kalau misalnya bisa buat mie kering, kenapa kita nggak buat beras kering jadi istilahnya. Nah, jadi pertamanya mie ya, pertamanya mie Bu. Jadi dari mie kering, terus kita coba buat beras kering, itu pun makan waktu 10 tahun lebih itu sampai bisa bentuk seperti sekarang. Jadi akhirnya berbentuk seperti sekarang. Tapi pun kita masih develop terus ya Bu ya. Mungkin masa depan 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan mungkin bentuknya ada berubah lagi, mungkin akan terjadi. Tapi kita tetap akan berusaha evolusi terus untuk lebih baik. Gitu. Yang tadi sempat disebutkan tantangannya itu sampai harus bersaing gitu ya. Terus ada yang ngeklaim. Tapi yang paling berat apa sih yang menjadi tantangan dalam pemasaran produknya? Pemasaran atau produksinya Bu? Pemasaran. Ya, produk dulu terus pemasaran. Kalau produk ya itu Bu. Jadi kita tidak boleh puas dengan keadaan sekarang sih menurut saya. Jadi sering ada masukan dari konsumen atau apa, kita selalu berubah sih. Kadang-kadang sampai harus invest mesin sendiri, harus develop mesin sendiri. Jadi biarkan bisa membuat produk yang stabil. Soalnya produk seperti ini itu tidak ada mesin jadi di luar sana yang langsung bisa jadi barang itu nggak ada. Kita harus develop dari nol semua di Indonesia. Dan untuk bisa seperti itu kan harus ada. Misalnya kita bisa buat sedikit, tapi kalau bisa buat banyak kan harus ada perlu tantangan yang harus konsisten ya. Konsistensi dan kestabilan itu sangat penting menurut saya. Biar kan bisa dipercaya biar bisa dipercaya di Jepang, di Eropa dan di luar negeri seperti kita sekarang bisa ekspor sampai ke Eropa, Jepang dan luar negeri itu perlu ada trust sama konsistensi untuk membuat produk yang baik. Itu yang sangat susah menurut saya sih. Termasuk kalau ini mendapatkan bahan bakunya bagaimana? Bahan bakunya kita kalau ubi semua lokal. Ubi semua lokal. Sebagian besar kita bahan baku lokal. Jadi itu pun juga sangat susah karena pertama Indonesia dari zaman kita mulai kerja, saya ingat ubi itu masih 1.500 gitu. 1 kilo. Terus sekilonya. Kita mulai kerja dari zaman itu. Terus mulai naik di tahun yang kemarin terjadi sampai ada ubi naik sampai 14.000, 15.000. Iya. Ada sampai itu. Terus kemudian sekarang mulai kembali lagi ke 7.000. Jadi sebenarnya ubi turun, ubi naik bagi Ambiko itu sudah mengalami masa-masa berkali-kali dari zamannya Orde Baru sampai sekarang. Cuman jadi kita apapun yang terjadi, ubinya gimana pun juga kita harus bisa bertahan dan harus bisa bekerja. Itu yang menurut saya sangat susah sih. Bisa bertahan saat itu sampai sekarang. Bahan bakunya juga pilihan gitu ya dari asosiasi petani atau langsung dari petani pribadi-pribadi. Kita membina petani ya Bu ya. Jadi kita hanya membina petani-petani yang bisa kita bina. Soalnya banyak petani yang tidak bisa dibina, jadi akhirnya kita hanya bekerja dengan petani yang bisa kita bina. Terus bisa juga Ambiko itu mungkin paling cerewet mungkin pabriknya kalau menerima ubi. Jadi standarnya cukup tinggi untuk bisa diterima di Ambiko gitu. Tapi
tapi kan juga artinya bisa mengangkat ekonomi mereka kan. Pasti. Apalagi Juga berkat ada berita-berita akhir-akhir ini jadi cukup terkenal sih porang di Indonesia.